Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alewisiana Ajari dari IF23C. Sini saya sudah membuat IRD perpustakaan di mana ada 6 tabel yang terdiri dari buku, anggota, pustakawan, peminjaman, detail peminjaman buku, dan pengembalian. Di tabel buku, primary key-nya itu ID buku dengan tipe data integer. Integer digunakan karena ID buku adalah nilai numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap buku. Selain itu, karena ID bersifat unik, penggunaan integer memungkinkan operasi lebih cepat saat pencarian atau indexing data. Yang kedua ada judul dengan tipe data Parker 200. Parker 200 digunakan karena judul buku dapat bervariasi panjangnya, tapi tidak akan melebihi 200 karakter. Terus ada penulis dengan tipe data Parker 100. Parker 100 karena nama penulis biasanya tidak terlalu panjang dan ini memberi fleksibilitas tanpa menghabiskan ruang penyimpanan yang tidak perlu. Terus ada penerbit dengan sama tipe datanya Parker 100. Dipilih karena nama penerbit biasanya tidak terlalu panjang dan panjang maksimum 100 karakter cukup memadai. Terus ada tahun terbit, di mana tipe datanya YF. YF digunakan karena hanya perlu menyimpan informasi tahun, misalnya di sini ada tahun 2024 atau 2023. Sehingga tidak perlu menyimpan data tanggal lengkap. Terus yang terakhir ada ISBN dengan tipe data Parker 13. 13 dipilih karena ISBN adalah string dengan panjang tetap, terdiri dari kombinasi angka dan kadang tanda strip. Terus di tabel anggota, primary key-nya itu ID anggota dengan tipe data integer. Sama seperti ID buku, tipe data integer itu digunakan sebagai ID unik untuk setiap anggota. Ini mempermudah dalam pengelolaan data dan penggunaan indeks. Terus ada nama dengan tipe data Parker 100. Parker 100 dipilih untuk nama anggota karena cukup fleksibel dan efisien untuk menyimpan nama yang panjangnya bervariasi. Lalu ada alamat dengan tipe data teks. Teks digunakan karena alamat bisa cukup panjang dan bervariasi, melebihi batas maksimum yang lebih kecil seperti Parker. Teks lebih cocok untuk teks panjang seperti alamat lengkap. Terus ada nomor telepon dengan tipe data Parker 15. Dipilih karena nomor HP biasanya lebih pendek, maksimal 15 karakter. Cukup untuk nomor dengan kode negara dan tanda tambah atau plus. Terakhir ada email dengan tipe data Parker 50. Dipilih karena alamat email bisa lebih panjang dengan batas maksimal 50 karakter agar bisa menampung berbagai format alamat email yang umum digunakan. Ke pustakawan, di dalam tabel pustakawan, primary key-nya itu ID pustakawan atau petugas dengan tipe data integer. Integer digunakan karena ID pustakawan adalah kunci unik (eigen key) yang merujuk ke tabel pustakawan. Penggunaan integer efisien untuk referensi ID dan integritas data. Lalu ada nama dengan tipe data Parker 100. Parker 100 dipilih karena fleksibel untuk menyimpan nama pustakawan yang panjangnya bervariasi. Terakhir ada SIP dengan tipe data di sini harusnya enum yang mencakup
pagi, siang, atau malam. Digunakan karena shift biasanya enum digunakan karena shift biasanya memiliki nilai terbatas seperti pagi, siang, atau malam. Dengan menggunakan enum, hanya nilai-nilai tertentu yang bisa disimpan sehingga lebih konsisten. Saja di sini enumnya tidak di pagi. Terus, di sini shift harusnya tipe datanya enum ya. Lalu di tabel peminjaman. Di tabel peminjaman, primary key-nya itu ID peminjaman dengan tipe data integer. ID peminjaman dengan tipe data integer digunakan sebagai kunci unik untuk setiap transaksi peminjaman. Ini memungkinkan pencarian dan manajemen data dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua ada jumlah buku dengan tipe data integer. Integer digunakan untuk menyimpan jumlah buku yang dipinjam dalam satu transaksi. Karena jumlah buku selalu berupa angka dan tidak perlu format khusus, integer adalah pilihan yang efisien. Terus ada tanggal peminjaman dengan tipe data date. Date digunakan untuk menyimpan informasi tanggal peminjaman. Ini adalah tipe data khusus yang didesain untuk menangani informasi tanggal tanpa informasi waktu. Ini ada tanggal pengembalian sama tipe datanya yaitu date. Tanggal peminjaman tipe data date digunakan karena hanya perlu menyimpan tanggal. Tanggal pengembalian. Lalu ke tabel pengembalian. Nah, di tabel pengembalian primary key-nya itu ID pengembalian dengan tipe data integer. Di mana integer digunakan sebagai kunci unik untuk setiap pengembalian. Sama seperti ID pada tabel lain, ini efisien untuk manajemen data. Lalu ada tanggal pengembalian dengan tipe data date. Tipe data date digunakan untuk menyimpan tanggal pengembalian. Sini ada kondisi buku dengan tipe data teks, harusnya ini nggak bisa. Ini cukup ya. Kondisi buku dengan tipe data teks. Teks digunakan karena kondisi buku bisa dijelaskan dengan kalimat panjang atau detail seperti baik, rusak ringan, hilang halaman, dan sebagainya. Teks memberikan fleksibilitas untuk deskripsi yang lebih panjang. Lalu yang terakhir ada denda dengan tipe data desimal. Harusnya di sini tipe datanya desimal. Desimal bisa menyimpan seperti 50, 20.000 atau 60.000 dengan yang berupa rupiah itu ke lebih baiknya tipe data desimal. Lalu untuk relasi antara anggota dengan peminjaman itu relasinya one to many, di mana satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman, tapi satu peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota. Di mana seperti anggota dapat meminjam beberapa buku di waktu yang berbeda, sehingga relasi antara anggota dan peminjaman adalah one to many.
ID anggota menjadi foreign key di tabel peminjaman. Hmm, Lalu relasi antara pustakawan atau karyawan dengan peminjaman, yaitu one to many, di mana satu pustakawan bisa mengelola banyak peminjaman, tapi satu peminjaman dikelola oleh satu pustakawan atau karyawan. Hmm, Pustakawan seperti pustakawan yang bertugas mencatat atau mengelola transaksi peminjaman. Oleh karena itu, ada relasi one to many dari pustakawan ke peminjaman, di mana ID pustakawan disimpan sebagai foreign key di tabel peminjaman. Lalu ada relasi antara buku dengan peminjaman. Nah, relasi antara buku dengan peminjaman itu many to many, karena satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota dan satu anggota bisa meminjam banyak buku. Karena banyak buku dapat dipinjam oleh banyak anggota, misalnya seperti buku bisa dipinjam beberapa kali oleh anggota berbeda, dan satu anggota bisa meminjam lebih dari satu buku. Relasinya adalah many to many. Untuk menghindari masalah dalam database, relasi ini biasanya dipecah menjadi dua one to many. Menggunakan tabel perantara misalnya seperti tabel detail peminjaman buku yang menyimpan informasi peminjaman tiap buku. Ini penengah dari relasi buku ke peminjaman itu kan relasinya many to many, jadi harus ada intersection ataupun jadi lalu di sini di kelola di tabel detail peminjaman buku itu ada ID, ID detail ID detail peminjaman hmm, dengan tipe data terusnya integer sama seperti primary key pada tabel yang lainnya. Lalu di sini ada jumlah buku dengan tipe data integer yang menyimpan jumlah buku yang dipinjam dalam transaksi tertentu. Meskipun biasanya satu buku per baris di detail peminjaman, terkadang ada sistem yang memungkinkan peminjaman lebih dari satu salinan buku yang sama. Lalu ada tanggal pengembalian dengan tipe data date seperti yang sudah ada tipe data date. Tanggal pengembalian untuk buku tersebut jika setiap buku dikembalikan secara individual pada tanggal yang berbeda. Ini bisa sangat berguna. Sini akhir ada kondisi buku dengan tipe data harusnya tipe data kondisi buku dengan tipe data teks. Kolom ini digunakan untuk mencatat kondisi buku seperti sudah-sudah yang seperti robek atau hilang halaman. Lalu kemudian ke relasi antara peminjaman dengan pengembalian itu relasinya one to one. Satu transaksi peminjaman hanya bisa memiliki satu transaksi pengembalian dan sebaliknya.
Jadi setiap peminjaman memiliki satu pengembalian sehingga relasinya bantuan. ID peminjaman bisa menjadi perigensi di tabel pengembalian. Lalu yang terakhir, relasi antara anggota dengan pengembalian. Relasi anggota dengan pengembalian itu one to many, di mana satu anggota bisa mengembalikan banyak buku, tapi satu pengembalian hanya dilakukan oleh satu anggota. Karena anggota bisa mengembalikan beberapa buku di waktu berbeda. Relasinya adalah one to many, di mana ID anggota bisa menjadi referensi di tabel pengembalian. Kurang lebih eh, seperti ini IAD yang sudah saya buat. Dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.